Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Semangat Masya pagi Mbak Deka. Allah. Pagi-pagi kita ngumpul di sini di dalam acara Festival Literasi Ibu dan Anak. Teman-teman, terima kasih yang sudah gabung tepat waktu ya. Insya Allah jam 10 kita akan langsung mulai. Sebelumnya, mungkin teman-teman bisa sambil sapa-sapa juga ya di kolom komentar. Boleh dari mana aja nih yang sudah hadir. Sambil menunggu, kita akan sesi perkenalan dulu nih. Apa sih Festival Literasi Ibu dan Anak itu? Lalu kita ini ngumpul ternyata bukan satu kali aja nih ya. Insya Allah nanti ada beberapa rangkaian kelasnya. Nah, insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Mbak Dewi selaku leader dari Puan Pendidikan. Kepada Mbak Dewi, mangga dipersilakan Mbak. Biar ikut sama kondisi aja nih. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, teman-teman Puan Pembelajar. Sebelumnya salam kenal, saya Dewi Fitriana. Ini kebetulan dipilih sama teman-teman jadi tim leadernya Puan Pendidikan. Nah, kalau kemarin kan Mbak Dide udah ini ya, sudah perkenalan lah lewat WA Group. Apa sih Puan Pendidikan? Nah, hari ini aku mau reminder lagi nih ke teman-teman Puan Pendidikan gitu ya. Jadi kami adalah kumpulan dari 8 member ibu profesional. Sebentar, mohon maaf. Mohon maaf ya Mbak, ada sedikit gangguan ini. Kebetulan aku lagi lagi di perjalanan ini. Jadi kami Puan Pendidikan adalah kumpulan dari 8 tim leader gerakan yang memang kami fokus di bidang literasi. 8 gerakannya dari mana nih? Kebetulan kami semua adalah sama-sama member ibu profesional yang berada di dalam ekosistem ibu pembaharu. Jadi kalau teman-teman IPers nih pasti udah nggak asing nih. Wah, apa tuh ekosistem, apa tuh ibu pembaharu gitu ya. Jadi memang gerakan yang kami usung masing-masing ini uh, ya wilayahnya berputar-putar di sekitar literasi. Jadi kami baru gabung dalam nama Puan Pendidikan dan insya Allah dalam Festival Literasi Ibu dan Anak ini akan menyajikan webinar nih teman-teman, webinar series yang terdiri dari 5 kegiatan yang teman-teman boleh ikutin semuanya, boleh ajak teman, ajak tetangga karena ini memang acaranya gratis dan terbuka untuk umum gitu ya. Jadi mudah-mudahan kehadiran kami ini menjadi salah satu upaya kami dalam memberikan pendidikan yang lebih baik gitu ya untuk semua keluarga yang ada di Indonesia dan bahkan yang ada di dunia karena memang ekosistem ini memiliki tujuan yang sama nih teman-teman seperti SDGs goal-nya dunia gitu ya. Jadi bergerak di bidang perbaikan pendidikan salah satunya adalah belajar dan bermain lewat literasi. Kurang lebih itu Mbak Deka, silakan mic-nya saya kembalikan ke Mbak Deka lagi nih. Iya, Masya Allah. Terima kasih Mbak Dewi untuk sambutannya. Teman-teman di sini kita akan sama-sama belajar ya. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mbak Dewi juga apa itu Puan Pendidikan dan kemarin juga Mbak Didi juga sudah share di WAG ya. Nah, kita sama-sama luruskan niat dulu nih. Sama-sama kita di sini belajar bareng. Kita di sini juga bukan yang paling ahli ya Mbak ya, tapi kita sama-sama sharing apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan dalam keluarga kita sendiri. Nah, insya Allah nanti hari ini kita akan belajar bersama dengan Mbak Afriza. Insya Allah Mbak Afriza juga sudah siap ya. Saya izin share profilnya Mbak Afriza. Iya, apa sudah terlihat? Sudah Mbak Deka. Ya, saya bacakan ya, Mbak Afriza Hanifah, seorang ibu, penulis, pegiat literasi,
bersertifikasi penulis skema non-fiksi dari BNSP, Read Aloud, dan Think Aloud dari Reading Bugs and Dry. Mudah-mudahan ini benar bacanya ya. Membacakan nyaring dari Literasi Code and Profisi. Alumni Institut Ibu Profesional, bagian dari Ibu Pembaharu, founder Berkisah Siroh dan Peduli Speech Delay. Owner Rumah Baca Uma, S1 Prodi Arab UI, ex-jurnalis, kini aktif sebagai penulis buku dan anak. Masya Allah, Mbak Afriza ternyata mantan jurnalis ya. Masya Allah. Saya juga baru kenal ini sama Mbak Afriza. Oke, Mbak Afriza sudah siap? Iya. Wah, Masya Allah ada adik ikut di sini ya. Kita sama-sama ya. Mbak Afriza, gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah, baik Mbak Deka. Mbak Deka apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillah, wabarakatuh. mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Siap belajar bersama nih ya pagi hari ini. Oke, kita tanpa menunggu lama, sudah jam 10 lewat juga ya. Kita langsung sama-sama aja simak bagaimana penjelasan Mbak Afriza. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau langsung ditanyakan, boleh di kolom chat atau nanti kita kasih kesempatan bisa interaktif tanya jawab langsung dengan Mbak Afriza setelah sesi materi disampaikan penuh oleh Mbak Afriza. Oke, Mbak Afriza, mangga. Baik, terima kasih banyak Mbak Deka. Terima kasih banyak juga Mbak Dewi yang tadi sudah membuka serta Mbak-mbak yang ada di belakang layar. Terima kasih banyak. Sebelumnya izin dulu, suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar ya? Oke, 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 baik. Terima kasih banyak. Karena kita waktunya singkat ya, jadi langsung aja ya saya share screen sebentar. Mana tadi? Sebentar, saya langsung aja share screen karena waktu kita sangat terbatas. Apakah terlihat? Sudah terlihat belum ya? Sudah, Mbak. Sudah? Oke, saya perbesar dulu. Baik, sudah terlihat ya teman-teman. Ya, baik. Jadi materi pertama, ini kan Festival Literasi Ibu dan Anak, dan ada 5 acara. Kebetulan saya yang pertama sebagai pembukaan, dan saya mengambil tema tentang ibu sebagai pegiat literasi keluarga. Nantinya akan ada acara yang lebih banyak dan pastinya lebih seru, jadi teman-teman jangan sampai skip ya nanti di bulan Agustus insya Allah. Baik, tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Afriza Hanifah, tadi profilnya sudah disampaikan juga. Jadi saya itu sebenarnya ingin sekali setiap ibu di rumah itu menjadi pegiat literasi keluarga, makanya saya mengambil tema ini. Karena ibu itu sangat penting. Nah, ini yang akan saya bahas. Apa aja yang akan kita bahas, ini juga bisa dibaca di flyer ya waktu itu, yang sudah di-share di grup dan mungkin di media sosial. Saya tetap akan bahas tentang literasi, tentang perkembangan literasi anak, peran penting ibu, dan bagaimana kita membudayakan literasi di rumah. Sebelumnya tentu saja kita harus tahu dulu apa sih literasi itu. Kan kita sudah sering kali mendengar ya literasi. Tapi kita juga ternyata ada istilah-istilah literasi lain yang tidak tentang membaca dan menulis. Jadi apa sih sebenarnya literasi itu? Apakah hanya memang menulis dan membaca? Apakah sekedar menulis dan membaca yang anak-anak TK mungkin anak-anak PAUD TK pelajari gitu kan? Baik, jadi kita lihat dulu dari KBBI ya, karena ini kan kamus besar kita. Nah, kalau di KBBI itu ada 3 pengertian dari literasi bisa dibaca, insya Allah. Nah, yang pertama ini kemampuan menulis dan membaca. Nah, ini istilah yang kita kenal sekarang ini ya, yang banyak diketahui. Literasi itu ya kemampuan menulis dan membaca, gitu kan. Nah, kemudian
Loh, kok tapi kan kita mengenal literasi komputer, literasi digital, literasi finansial, dan sebagainya. Nah, karena memang literasi itu juga pengertiannya pengetahuan dan keterampilan di bidang aktivitas tertentu. Nah, kemudian yang ketiga juga lebih umum lagi kemampuan literasi. Ternyata literasi itu ya kemampuan mengolah informasi. Nah, dari sini kita tahu ternyata literasi itu ya bukan sekedar menulis dan membaca. Nah, literasi itu ya, sebuah kemampuan untuk mengolah. Jadi bukan cuma membaca, bukan cuma menulis, bukan cuma tentang huruf-huruf, tapi bagaimana literasi itu seseorang bisa mengolah apa yang dia baca, apa yang dia tulis, kemudian menyerapnya, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan. Seperti itu. Jadi memang secara istilah juga ini kan dari bahasa yang orang yang belajar gitu kan. Jadi memang itu proses, ada sebuah proses di situ. Makanya kemudian ada maknanya berkembang yang tadi saya sebutkan, ada literasi finansial, ada literasi digital, literasi numerasi dan sebagainya. Jadi ya karena ngambil dari makna umum literasi tadi, sebenarnya literasi itu jadi bukan sekedar menulis dan membaca. Kalau kita ambil literasi yang di sini yang kita bahas itu memang tentang literasi menulis dan membaca. Tema kita sekarang ini, webinar rangkaian ini memang tentang menulis dan membaca, tapi bukan sekedar menulis dan membaca apa sekedar teks yang dibaca, teks yang ditulis, tapi juga kita tentang literasi bagaimana kita memahami pemahaman apa yang dibaca dan apa yang ditulis. Nah, ketika kita menjadi ibu dan mendidik anak, nah misi kita itu bukan sekedar anak bisa membaca teks A, B, C, D yang menjadi babi bu, cacitu dan sebagainya, menjadi sebuah kata yang dibaca secara teks tapi tidak dipahami, dan itulah permasalahan kita saat ini di Indonesia, anak-anak bisa membaca tapi tidak memahami apa yang dia baca. Makanya seharusnya ketika kita menjadi pegiat literasi di keluarga, pegiat literasi untuk anak-anak, kita bukan sekedar mengajar anak membaca teks, bukan sekedar, makanya saya mengistilahkan di sini misi kita bukan sekedar mengajar anak untuk bisa membaca, tapi lebih jauh dari itu kita seharusnya mendidik anak supaya gemar membaca. Dari gemar membaca ini anak akan memahami apa yang dia baca, bahkan lebih dari itu anak akan mencintai kegiatan membaca, akan mencintai buku. Mohon maaf ya ada iklannya. Anak saya ini baru lagi sakit. Baik. Nah, sebelum masuk ke ibu ya, kita bahas dulu nih perkembangan literasi anak supaya nantinya kita tahu nih anakku udah perkembangannya udah on track belum ya, atau kira-kira anakku ini literasinya udah bagus belum sih gitu. Jadi saya bahas ini dulu di bagian yang kedua, perkembangan literasi anak berdasarkan usia, karena sebetulnya usia ini bukan jadi patokan karena nah makanya ini saya tulis menurut IDAI karena ini kan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi Ikatan Dokter Anak dia menilai secara rata-rata kemampuan anak. Seharusnya anak secara usia udah bisa ini, udah bisa itu. Ya, itu secara kedokteran, secara medis, secara perkembangan anak yang diteliti oleh para dokter. Kemudian tapi dalam prakteknya ada anak-anak yang memang tidak terbiasa dibacakan buku, tidak terbiasa melihat buku, terutama anak-anak, apalagi anak-anak yang memang tidak terjangkau oleh perpustakaan dan buku kan ya, mereka otomatis perkembangan literasinya di bawah. Sebaliknya anak-anak yang biasa dibacakan buku dari bayi bahkan, atau anak-anak yang memang sehari-hari aktivitasnya bersama buku, pasti perkembangannya lebih di atas rata-rata. Makanya ini adalah standar yang sebenarnya nantinya misalkan pas dibaca nih perkembangan ini, ternyata kok anak saya kok rendah ya, atau anak saya kok lebih tinggi ya, itu nggak apa-apa karena ini sebenarnya standar yang bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah tergantung pada kebudayaan sehari-harinya, bagaimana kondisi keluarga anak-anak itu. Jadi, nah makanya nanti yang nilai diri sendiri, gimana nih kondisi di rumah kita itu gimana sih, kok bisa perkembangan literasi anak tuh sampai segini, atau memang sudah on track, oh oke, kalau sudah on track lanjut. Nah ini bisa dibaca perkembangan literasi anak per usianya. Mungkin nanti materinya di-share aja ya di grup ya supaya bisa dibaca lebih mendetail. Karena ini kan terutama usia dini ya, sampai 8 tahun nanti, lebih 8 tahun itu seharusnya udah bagaimana. Baik, dari ini dulu, dari 2 sampai 4 tahun.
Nah, ini tuh sebenarnya cuma saat ini belum belajar membaca. Jangan disuruh belajar membaca. Jangan dipaksa membaca teks, membaca huruf. Karena ini usia-usia seperti ini harusnya kita membacakan buku untuk mereka karena inilah fondasi supaya mereka minat bacanya itu tumbuh. Supaya mereka tahu, oh, buku membaca itu menyenangkan ya. Buku itu seru ya. Sebagaimana anak-anak zaman sekarang melihat gadget itu seru. Seharusnya itu sama. Karena seharusnya dimulai dari usia ini. Di usia ini, anak-anak itu seharusnya dikenalkan dulu bagaimana buku itu membaca itu adalah hal yang menyenangkan. Buku itu sesuatu yang seru. Karena di usia ini kita seharusnya menumbuhkan minat baca dan perkembangan mereka di usia ini juga belum bisa membaca, memang tidak harus bisa membaca. Sebentar. Baik, saya lanjut. Jadi perkembangan di usia ini masih mengembangkan. Nah, masih kita mulai. Nanti kemudian di usia 4 sampai 5 tahun pun belum diajari membaca teks. Jangan dipaksa untuk membaca teks karena perkembangan literasi usia ini baru pre-reading skill. Pre-reading skill itu ada banyak ya. Ini bisa satu webinar sendiri ya. Karena itu masih proses bermain, mengenalkan anak. Di usia ini tuh anak tahu, oh ternyata teks itu ada suaranya. Ternyata buku yang tertulis itu bisa dibaca, tapi mereka belum bisa membaca dan kita tidak perlu harus mengenalkan cara membacanya. Paling mereka udah melek huruf gitu, mereka udah melek angka. Oh ternyata buku ini ada suaranya, teks ini ada suaranya. Dan untuk mengasah ini bisa banyak permainan pre-reading skill yang bisa diajarkan ke anak. Nah, kalau misal ibu-ibu, teman-teman semua anaknya di usia ini, ya itu berarti usia pre-reading skill. Kalau mereka belum bisa baca ya nggak apa-apa, nggak usah ikutin kata-kata ibu-ibu lain. Anakmu udah bisa baca belum? Ya, baru 4 tahun. Anak saya 4 tahun. Saya baru memulai dia untuk mengenalkan huruf. Padahal sebelum-sebelumnya dia sudah dibacakan buku setiap hari. Tapi di usia 4 tahun, 4 tahun saya baru mulai nih, mulai A, B, C, D, E, dan seterusnya. Dan karena dia udah tahu biasa dibacakan buku, dia udah tahu kata ini bacanya ini. Terus, oh ternyata kata ini bisa dan teks itu kan beda sama dibacakan ya. Ternyata teks itu bisa dibacakan intonasinya berbeda, seperti itu. Nah, nanti baru setelah ini di usia 6 sampai 7 tahun baru diajarkan membaca dan menulis. Seharusnya ini usia yang ideal. Jadi kalau misal anak balita belum bisa baca ya nggak apa-apa, memang belum tahap usianya gitu. Memang secara tahap memang belum ya. Makanya penting untuk mengenalkan literasi sejak dini itu dari membaca, nanti ya akan dibahas di slide setelahnya. Makanya di usia ini ketika dia membaca dan menulis, dia sudah siap. Nah, walaupun di usia 6 tahun baru belajar membaca, tapi dia sudah siap. Anak pertama saya tiba-tiba bisa baca, padahal nggak diajari apapun, mengeja atau membaca apa buku belajar membaca gitu ya. Tapi udah bisa membaca. Karena itu dari proses awal itu tahapnya. Makanya kita harus tahu nih tahap-tahap literasi anak supaya kita nggak skip. Kita nggak ke skip atau misal kita lebih awal ya, kalau kita bisa mulai lebih awal, seenggaknya sebelumnya nggak ke skip gitu. Boleh ngajarin anak sebelum usia ini kan ini tadi standar kan, bukan patokan ya. Tapi kemudian sebelumnya udah selesai belum, pre-readingnya udah selesai belum, dibacakan udah belum, kan seperti itu. Kan kadang bisa anak yang balita udah bisa baca nggak apa-apa, bukannya nggak boleh kan. Memang standarnya kan ini. Kalaupun belum ya nggak apa-apa gitu. Kalau misal udah ya memang nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah jangan di skip tahapan-tahapan ini, tahapan-tahapan literasi anak ini. Nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nah, ketika di 7 sampai 8 tahun dia sudah bisa menjadi pembaca mandiri.
Nah, dia biasanya kalau usia-usia ini nih tahu sukanya cerita-cerita gitu, pengetahuan-pengetahuan, ensiklopedik. Nah, ketika nanti di usia 8 tahun ke atas, dia sudah bisa memaknai apa yang dia baca gitu. Bukan cuma sekedar membaca sebagai kesenangan, tapi dia juga udah bisa mengerti sepenuhnya apa hikmahnya, terus gimana dia merefleksikannya dalam kehidupannya dia, dalam mungkin dalam kesehariannya dia, dalam pertemanannya dia. Ini harusnya di usia ini itu sudah bisa. Nah, nanti bisa dicek sendiri ya ibu-ibu, anak-anaknya di rumah itu sudah di tahap kemana, asalkan jangan di skip. Nah, kemudian, nah ini dia peran penting ibu. Tadi kan kita sudah tahu ya perkembangan literasi untuk anak-anak, tahapan literasinya. Nah, sekarang itu tuh siapa yang mengajarkan, siapa yang membuat anak kita bisa membaca, bukan bisa membaca saja, tapi bagaimana supaya anak gemar membaca, siapa yang memegang peran itu? Seringkali kita kan menyerahkannya kepada sekolah, makanya anak usia dini udah ada di PAUD, IKB, di TK, gitu kan, banyak sekali kan, karena ibu-ibu nggak mau ngajarin anak baca gitu, padahal bukan cuma mengajar membaca, tapi gimana mendidik mereka supaya gemar membaca. Nah, seharusnya kita yang memegang peran itu, jangan diserahkan ke sekolah, ke guru. Kalau saya pribadi, saya itu pelit ya, saya itu pelit dalam mendidik anak. Saya tidak mau berbagi pahala. Saya itu pelit mendidik anak. Saya tidak mau ada orang lain yang mengajarkan fondasi anak bisa membaca, termasuk membaca Iqra, nantinya membaca Al-Quran. Saya mau ketika anak nanti bisa membaca apapun, membaca nanti ya dia akan membaca banyak ilmu. Itu adalah semuanya adalah saya yang membuat dia bisa membaca. Makanya saya bilang dalam mendidik anak ini saya itu pelit. Saya tidak mau ada guru ataupun ada orang lain yang ikut andil dalam pahala jariah anak saya. Seharusnya kan saya ibunya, kenapa harus berbagi sama orang lain? Saya yang hamil dia susah-susah, saya yang melahirkan dia susah-susah, kenapa saya harus berbagi pahala ke orang lain? Itu saya pribadi. Makanya saya bilang saya pelit dalam hal pahala anak saya, karena saya mau pahala ketika, saya ulangin lagi, ketika anak nanti dia bisa membaca banyak ilmu, saya mau dia pahala jariah, dia bisa membaca, semuanya adalah milik saya. Seperti itu. Makanya inilah peran penting ibu. Jangan bermudah-mudahan menyerahkannya kepada guru, karena ibu itu jauh lebih penting daripada guru yang mengajarkan. Nah, peran penting ibu ini bisa dicari di Google, banyak penelitian yang menjelaskan tentang peran penting ibu literasi ke anak. Gimana peran penting ibu tentang untuk literasi anak dari usia dini sampai dewasa. Itu banyak sekali penelitiannya, banyak banget, nggak habis-habis. Saya ini pengalaman pribadi ya, saya ini penasaran apa sih peran penting ibu untuk literasi, selain bukan buat ini, memang saya waktu itu ingin menulis tentang itu, jadi saya coba-coba cari, oh ternyata jurnalnya banyak banget dan itu nggak bisa dibaca semua saking banyaknya. Makanya untuk ya kesimpulannya satu, ibu itu peran kunci untuk literasi anak. Ibu itu peran utama ya untuk literasi, untuk perkembangan literasi anak. Makanya ketika saya bikin ini, udah deh saya ambil ini aja deh sebagai kesimpulan dari semua jurnal-jurnal itu. Dan yang ngomong nih Menteri Pendidikan langsung, ya kan, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Bisa dibaca quote-nya, upaya untuk menumbuh kembangkan generasi cerdas literasi dilakukan dengan dukungan orang tua, terutama para ibu di seluruh Indonesia melalui semangat Kartini. Karena generasi yang kuat lahir dari rahim dan pola pengasuhan seorang ibu yang hebat. Nah, itulah udah cukup menggambarkan betapa pentingnya peran ibu untuk kecerdasan anak dan dalam hal ini kecerdasan literasi anak. Nah, itu kan secara teks, secara teori. Saya akan menjelaskan prakteknya deh, yang bisa kita lihat sehari-hari deh supaya ngena gitu ya. Maksudnya apa sih? Iya ya, itu secara teks kita juga tahu kok peran ibu penting. Ya kan ibu madrasah pertama anak. Kita udah baca lah, kita sering baca lah, di mana-mana juga ada gitu. Nggak usah ke jurnal-jurnal, di medsos juga banyak kok berseliweran tentang peran ibu. Nah, saya menyimpulkan ini satu aja yang diambil dari buku dari Tilaut Handbook supaya kita memahami ya.
secara praktikal yang kita praktekkan sehari-hari ke anak. Kita bisa lihat sehari-hari lah. Perhatikan nggak Bu bahasa anak-anak kita? Itu kan bahasa kita. Makanya ada istilah bahasa ibu. Bukan bahasa bapak, bukan bahasa guru, bukan bahasa nenek, tapi bahasa ibu. Karena ibu yang dekat dengan anak dan bahasa anak itu bahasa kita. Saya tuh sering, ini anak bahasanya kok kayak saya sih gitu kan. Ya memang mereka nyerap dari kita. Makanya ada istilah bahasa ibu. Kenapa bisa? Karena kita yang selalu dekat sama anak. Kenapa? Nah, ini dia dari gambar ini. Apa yang anak ucapkan dari speaking itu karena dari apa yang dia dengar. Nah, apa yang dia dengar kan yang sering kali didengar kan suara ibunya, kata-kata ibunya, kalimat ibunya. Makanya anak itu omongannya seperti ibunya. Ketika ibunya diem, ya anaknya diem. Gitu kan. Ketika ibunya ngomongnya halus, anaknya halus. Kalau kayak saya yang suka cerewet, anaknya ikutan cerewet. Ya, jadi karena memang proses bahasa seperti ini, anak itu dari mendengar, kemudian apa kata-kata yang dia dengar itu, kemudian dia bisa ucapkan. Nah, dari sinilah kemudian dia bisa membaca dan menulis. Makanya bagaimana kamu bisa berbicara, menulis, dan membaca jika tidak ada kata-kata yang kamu dengar. Itu kata Jim Trilis. Nah, makanya ini nanti pentingnya membacakan buku ke anak. Ada di next slide, nanti slide berikutnya. Membacakan buku ke anak, karena ini adalah proses yang penting supaya anak nantinya bisa membaca dan menulis. Dan ini bisa bisa ibu-ibu bisa lihat sehari-hari. Ini tergambar, sangat tergambar. Iya sih, anak saya tuh memang kayak gini. Bisa tergambar kok, terlihat kok proses ini. Ketika saya belajar ketika training read aloud, ketika lihat ini, iya ya, oh iya sih, ini bener banget sih, bagian ini teh. Memang proses bahasa anak tuh seperti itu. Nah, kemudian ini ya nanti selanjutnya bagaimana membudayakan literasi di rumah. Udah tahu nih, ibu itu kuncinya literasi untuk anak. Nah, kita harus membudayakan literasi di rumah. Nah, kita harus membangun keluarga pembaca. Bagaimana caranya? Ini saya menyimpulkan dua saja, cukup dua karena kita juga sangat singkat. Yang pertama, membuat pojok baca. Jadi ibu-ibu di rumah bikin deh pojok baca. Saya nggak bilang perpustakaan ya, karena kalau perpustakaan bayangan kita bukunya banyak, gitu kan. Kalau pojok baca bukunya satu juga bisa, bukunya dua bisa, buku cuma Quran dan buku pelajaran bisa, asalkan ada pojok baca. Intinya kita membuat sebuah ruangan yang mengajarkan ke anak, ini loh buku itu berharga, buku itu menyenangkan, buku itu adalah aktivitas kita sehari-hari. Dan kita bisa mengambilnya, kita bisa aktivitas sehari-hari, maksudnya buku itu sesuatu yang berharga, yang harus kita baca setiap hari, dan kita praktikkan juga sih ya, bukan cuma itu. Ketika ada pojok baca kan anak-anak juga sering lihat kan, dan sering mengambil kan buku itu. Makanya ini penting banget, kita harus punya pojok baca berapapun bukunya. Nggak harus banyak. Saya nggak bilang perpustakaan, ini pojok baca. Bikin yang bagus di pojok mana, ruangan yang nggak usah satu ruangan, di pojok ruangan aja bikin yang bagus, bukunya ditata rapi untuk memperlihatkan anak buku itu berharga, buku itu harus kita baca, ayo kita baca setiap hari. Nah, di sini tuh dari situlah kita mulai membudayakan literasi di rumah. Dari situ anak mulai melihat, oh ada buku yang harus kita baca. Oh, lalu kita membuat jadwal rutin membaca. Lalu ibunya, bapaknya, ayahnya, uminya juga membaca. Anak-anak lihat, oh orang tuanya membaca. Jadi membaca itu seru nggak sih, gitu kan? Dari situ, nah kemudian membacakan buku. Nah ini dia, ini kunci yang sangat penting juga untuk kita membudayakan literasi di rumah. Nah, dibacakan buku ini read aloud. Nah, nanti ada ya sesinya Mbak Ahsani Takwim, Teh Sani, di jadwal ketiga ya sepertinya ya.
Itu nanti jangan di-skip ya Ibu-ibu. Ikutin ya webinarnya Mbak Sani sama putrinya. Itu tentang bagaimana membacakan nyaring. Insya Allah nanti dijelaskan lebih lanjut ke beliau. Dijelaskan lebih lanjut oleh beliau. Jadi saya ini gambaran umum aja. Nah, membacakan buku itu read aloud ya, membacakan nyaring. Ini cara yang paling efektif untuk membuat anak gemar baca. Saya yakin ibu-ibu di sini udah sering dengar istilah read aloud karena istilah ini sudah tersebar di mana-mana dan pokoknya udah tren banget lah ya. Dan ini semoga sih bukan tren aja tapi juga akan membudaya di Indonesia karena ini ajaib banget read aloud ini. Cuma 10 menit, 10 sampai 15 menit asalkan setiap hari membacakan buku. Loh, 10 menit lama loh untuk anak yang baru baca. Nggak apa-apa, sebisanya untuk pemula ya, untuk yang baru mulai, sebisa anaknya. Sebisa anaknya, kalau misal cuma 2 menit, 3 menit, 5 menit udah kabur, ya udah stop dulu. Kemudian nanti bertahap-bertahap, yang penting setiap hari. Anak itu awalnya sukanya itu momen bersama kita, Ibu. Makanya tadi Ibu kunci kan. Ibu itu kunci pegiat literasi. Anak itu ketika yuk baca buku yuk. Yuk main yuk sama ibunya pasti suka. Anak itu pasti suka sama ibunya. Anak itu suka momen bersama ibunya. Walaupun dia nggak suka buku awalnya. Nah, jadi yang penting sama ibu lah gitu kan. Nah, ketika ibunya membacakan, oh ternyata membaca seru ya. Nah, metode read aloud ini membacakan nyaring, dibacakan buku secara lantang, secara jelas, secara teksnya, secara tekstual, dibacakan, lalu secara interaktif, ini gambar apa ya? Terus kisahnya gimana ya? Itu nanti ada titik aloud, sambungannya read aloud. Ini gimana ya kira-kira ceritanya ya? Ini gambar apa sih? Ini hewan apa sih? Seru nggak ceritanya? Gitu kan? Itu sambungannya read aloud, think aloud. Itu akan menjadi proses membacakan buku ke anak yang sangat seru. Karena anak akan, seru banget. Awalnya dia cuma mau bareng ibunya, lama-kelamaan dia maunya baca buku, walaupun nggak sama ibunya. Kemudian nanti akan ada bersama ayahnya, neneknya, kakaknya, semua orang yang ada di rumah, ajak untuk membacakan buku ke anak. Jangan cuma ibunya. Mungkin awalnya ibu dulu yang mulai, karena memulai itu pasti berat ya. Padahal ini aktivitas yang sangat amat sederhana. Cuma membacakan buku ke anak, nggak perlu effort. Hanya perlu membacakan buku. Bahkan sambil berbaring, sambil rebahan aja bisa. Bayangin sambil rebahan kita bisa membudayakan literasi di rumah. Itu cuma read aloud yang bisa kayak gitu. Kita nggak usah main bareng, nggak usah aktivitas fisik yang melelahkan. Membacakan buku kan gampang. Tadi sambil rebahan aja bisa. Masa kayak gini nggak bisa? Tapi efeknya luar biasa. Anak jadi mencintai buku. Ketika dibacakan buku setiap hari, di kemudian hari anak yang akan nagih. Ibu ayo baca buku. Ibu hari ini belum baca buku. Anak yang akan baca buku dan dia nggak akan mungkin baca buku satu. Dan nggak mungkin cuma 10-15 menit. Suatu hari anak akan minta baca buku banyak dan sampai lama banget sampai ibunya yang capek. Saking anaknya yang mencintai buku. Karena ini ajaib banget. Coba deh ibu di rumah metode read aloud ini yang sudah terkenal ya, udah tahu lah. Tapi kan dipraktikkan udah belum gitu kan. Praktikkan setiap hari, membaca nyari setiap hari. Dan kalau ibu lelah, minta suami yang bacain. Atau siapapun yang ada di rumah. Ada kakak yang lebih besar, minta kakaknya bacain ke adiknya. Dia iming-imingin apa deh supaya mau bacain ke adiknya. Bahkan kakak yang besar kadang masih minta di read aloud. Nah, kalau misal di awal masih susah nih, supaya lebih seru lagi, ada istilah book display. Book display itu kita bermain sesuai tema apa yang kita baca, apa yang kita read aloud. Misal bukunya tentang hujan misalnya, lalu kita berkreasi tentang awan, berkreasi pakai awan kapas misal, atau tentang hewan-hewan bukunya kita bisa main sambil apa sih mainan hewan itu gitu ya, atau sambil mewarnai, itu namanya book display. Jadi anak tuh seru. Oh, buku itu ternyata juga seru ya. Kita bisa main yang berdasarkan buku yang kita baca, itu seru banget kayak gitu. Misalnya belajar tentang Indonesia, belajar bisa pakai puzzle peta Indonesia dan sebagainya, itu
sekreatif ibu sih. Dan kalau buis play ini nggak bisa, misal berat ya nggak usah apa-apa. Yang paling penting itu read aloud-nya. Dan think aloud-nya dia mengikuti read aloud. Tadi kan aktivitas interaksinya yang saat membacakan nyaring. Seperti itu. Nanti lebih lanjut lagi insya Allah akan dibahas oleh Mbak Sani tentang membacakan nyaring atau read aloud. Seperti itu. Nah, supaya lebih bersemangat, saya ngambil quote gini. Bisa dibaca sendiri ya sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa saya bacakan. Menurut Rahmadona dari IHF, anak yang dibacakan buku memiliki kecerdasan dan tingkat prestasi akademik lebih baik dibandingkan anak yang tidak dibacakan buku. Dan ini terbawa hingga dewasa. Betul, Bu. Ini benar banget sih. Ini benar banget insya Allah. Kemudian nah ini gurunya para trainer Read Aloud, Bu Rosi Setiawan. Nah ini hak setiap anak untuk mendapatkan pengalaman membaca melalui Read Aloud sebanyak 300 jam sebelum anak masuk sekolah dasar. Nah ini persiapan literasinya anak. Persiapan dia nantinya akan membaca dan menulis. Persiapan nantinya dia akan mendapatkan ilmu, menuntut ilmu. Itu ibu-ibu itu kuncinya. Nah, siapa lagi yang bisa membuat pojok baca, membuat membudayakan literasi di rumah, membacakan buku ke anak setiap hari? Siapa lagi kalau bukan ibu? Nah, kita inilah yang para ibu. Kalau ibu rumah tangga itu di bahasa Arab itu robatul bait ya, robatul bait. Bukan cuma sekedar ibu rumah tangga atau stay at home mom gitu ya bahasa Inggrisnya. Kalau di bahasa Arab itu maknanya lebih lebih dalam lagi. Robatul bait, bait itu rumah, robat itu dia queen of the house, dia tuh ratunya gitu. Dia tuh queen of the house, dia yang mengatur semuanya, dia ratunya, queennya, dia pemiliknya. Jadi ketika literasi itu bisa ada di rumah, ketika budaya membaca ada di rumah, ya ibunya yang ngatur, ibunya yang mulai. Kemudian nanti di kemudian hari ayahnya ikut-ikut, ayahnya yang kemudian menyusun kurikulum dan sebagainya, itu tapi ibu dulu yang mulai. Makanya ibu itu kunci tadi kan. Seharusnya makanya setiap ibu harus menjadi pegiat literasi di rumah karena memang kita yang punya kesempatan dan kita yang bisa membudayakan literasi di rumah. Bapak bisa deh, Bapak kan ada aktivitas di luar dan Bapak terutama lebih dekat kita ibu ke anak. Dan tadi kembali lagi, ibu itu queen of the house kalau di bahasa Arab itu robatul bait kan, ibu rumah tangga. Ya, kita ratunya di rumah. Kita yang bisa membuat budaya baca di rumah. Kita yang bisa buat pojok baca supaya ini bukan cuma jadi pajangan, ini adalah sebuah budaya yang kita akan baca tiap hari. Nah, kemudian yang nantinya anak akan dibacakan buku setiap hari, kemudian anak mulai suka membaca, anak jatuh cinta membaca, sampai anak tergila-gila dengan buku. Gitu sih kalau berbagi pengalaman saya, anak pertama saya 9 tahun. Sekarang PR saya adalah supaya dia bisa bagi waktu antara belajar sekolah dan membaca buku. Astagfirullahaladzim. Sekarang PR saya itu, Bu. Jadi alhamdulillah, biiznillah dengan izin Allah, saya sudah berhasil membuat anak pertama saya ini suka banget sama buku, tergila-gila banget sama buku. Buku apapun dia baca, buku dia udah habis, buku saya dia baca. Astagfirullah. Nah, sekarang PR saya itu gimana supaya dia tahu ini tuh waktunya belajar sekolah, bukan baca buku. Nah, itu nanti bahasan lebih itu lagi ya. Tapi ketika saya bisa membuat dia cinta buku, ini adalah proses yang tadi saya jelaskan selama slide awal sampai terakhir. Itu yang saya terapkan untuk dia, yang akhirnya dia benar-benar jatuh cinta banget sama buku. Kalau 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 adiknya baca gitu ya padahal udah 9 tahun, tapi kalau saya membacakan nyaring ke adiknya, dia masih suka ikut-ikutan dan dia mau bacain sendiri, maksudnya dia mau punya waktu sendiri gitu. Makanya saya bilang dia bacain dulu ke adiknya, nanti saya bacain buat kamu gitu kan. Makanya kakak ini udah bisa diikutin buat bacain ke adiknya gitu. Terus kemudian anak saya yang kedua itu, ini sharing aja ya ibu-ibu ya. Anak saya yang kedua 4 tahun, tadinya saya baru diajak baca, tapi dia juga udah suka banget sama buku.
saya sampai terteror setiap hari harus bacain dia buku-buku banyak banget. Oh, itu Bu, dan proses sampai ke situ itu butuh proses oleh ibunya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ini semua adalah yang saya terapkan di rumah. Itu ibu harus semangat dulu dari diri ibu. Setiap ibu adalah pegiat literasi di rumah. Saya adalah pegiat literasi di rumah. Camkan dulu itu di rumah. Saya tahu literasi itu penting untuk anak. Pertama, saya tahu literasi itu penting untuk anak. Tadi sudah dijelaskan ya. Kedua, dan saya bisa menjadi pegiat literasi di rumah untuk keluarga. Dua. Tiga, saya akan membuat pojok baca dan membacakan buku untuk anak setiap hari. Itu adalah praktiknya yang akan saya lakukan. Gitu. Insya Allah dari ini, insya Allah biiznillah dengan izin Allah, dengan bantuan Allah dan otomatis berdoa ya. Itu kan senjata setiap muslim doa. Minta kemudahan oleh Allah, insya Allah setiap ibu bisa membudayakan literasi di rumah, bisa membuat anak bukan cuma bisa membaca, tapi gemar membaca. Insya Allah, dengan izin Allah. Dan ini adalah usahanya yang harus kita lakukan. Seperti itu. Sudah cukup sepertinya. Saya kelewatan jam kayaknya yang Mbak Deka ya. Iya, Masya Uh, Allah, Mbak Afriza. Ibu sebagai pegiat literasi keluarga, Masya Allah ya Mbak ya. Sudah materinya full, daging semua ini dari Mbak Afriza, Masya Allah. Saya dari tadi terkagum-kagum dengan pengalamannya Mbak Afriza membersamai anak-anaknya gitu ya, sampai bingung gitu bagi waktu buat baca dan belajar gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan ketularan juga nih buat saya dan anak-anak juga. Saya juga di rumah sedang memulai membiasakan untuk membaca buku ya. Anak saya sekarang usia 18 bulan. Sebenarnya ini bukunya masih buku kayak apa buku bantal gitu Mbak, dari yang bahan-bahan kain gitu ya. Tapi Masya Allah ternyata sudah terlihat ketertarikannya. Jadi yang tadi Mbak Afriza jelaskan itu benar-benar, oh iya ya ternyata ini tuh sudah saya kerjakan dan usia segitu ya memang harus ibunya dulu ya Mbak, yang bagaimana memulai kebiasaan untuk membaca di rumah gitu. Nah teman-teman, Masya Allah materi dari Mbak Afriza sudah disampaikan semua ya. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tadi juga di chat saya sudah baca beberapa yang sharing. Ini ya, usia 18 bulan sudah minta dibacakan buku 2 sampai 3 buku, Masya Allah. Lalu ada juga ini ada yang sharing nih, Mbak. Saya bacakan di kolom chat dulu ya. iya Merasa Mbak Deka. bersalah anak belum suka baca padahal sudah masuk usia 4 tahun. Bismillah mau mulai giat terapkan literasi di rumah. Oh iya, izin tanya, ada waktu tertentu nggak yang efektif untuk membaca buku pada anak-anak atau seadanya waktu luang pagi, siang atau malam? Nah ini sekalian ada yang tanya juga nih Mbak. Boleh Iya. langsung dijawab aja mungkin ya Mbak Friza, nunggu. Iya Mbak Deka, terima kasih banyak. Ada di kolom chat ya. Ah, merasa bersalah aja itu udah bagus loh. Berarti kan udah tahu kesalahan, artinya dia akan memperbaiki kan seperti itu ya, Masya Allah. Itu udah patut diacungi jempol loh. Tadi Mbak siapa? Bunda siapa tadi? Bunda Novia ya. Tadi Itu udah suatu progres yang luar biasa loh Mbak. Nah, ayo Mbak, kita mulai hari ini malam ini. Ayo kita mulai. Tadi saya lupa lagi pertanyaannya apa. Waktu tertentu ya. Sebenarnya bebas waktunya. Kan kalau ada di read aloud itu, waktu read aloud itu kapan saja. Kapan saja ketika sebenarnya anak tuh punya banyak waktu luang ya. Kitanya yang sibuk itu ngurus domestik, pekerjaan domestik yang luar biasa banyak. Nah, biasanya kalau misal udah nemuin momennya tuh enak tuh. Nah, nanti bisa dicari aja kapan waktu yang tepat bisa sambil makan tuh anak-anak makan sambil bacain buku. Itu kata Bu Rosi nggak apa-apa sambil sarapan, sambil makan siang atau makan apapun bacain buku bisa. Tapi saya nggak terapin ke anak karena ternyata dampaknya itu anak saya yang pertama itu jadi baca buku sambil makan. Jadi tiap makan dia selalu bawa buku, kan repot ya. Makanya kemudian di anak kedua ini saya ganti tuh setiap dia mau tidur.
mau Hmm. tidur siang atau mau tidur malam, itu pasti baca buku. Nah, masalahnya adalah kan ngantuk ya. Ngantuk kan. Biasanya tidur siang itu lebih efektif karena kan kita masih melek nih kalau tidur siang, anak yang malah ngantuk kan habis main gitu. Biasanya sebelum tidur, dan waktunya itu dimajuin dulu sebelum jam tidur. Misal jam tidurnya jam 9, ya udah baca bukunya dari setengah atau 1 jam sebelumnya itu udah siap-siap. Jangan ngepas karena udah ngantuk banget. Itu sih yang sering terjadi sih. Akhirnya ya dipaksa melek gitu kan. Tapi untuk mulai jangan deh. Untuk mulai itu harus siap-siap dulu deh. Jangan pas jam tidurnya. Atau ya itu tadi. Nanti Mbak Novia cari sendiri waktu yang efektif, waktu yang nyaman. Bisa aja pas anak lagi main nih, atau lagi nggak ada, lagi bosen, lagi gabut, lagi ngapain, coba deh cari waktu yang pas. Karena waktunya itu nggak ada aturan kapan. Karena ya sebebas-bebasnya kapan aja ada waktu, bacain buku gitu. Nanti nanti akan Mbak Novia akan nemuin sendiri waktu yang enak buat Mbak Novia dan keluarga itu kapan. Kalau saya pribadi itu sebelum tidur ya, sebelum tidur siang atau sebelum tidur malam. Seperti itu Mbak, semoga terjawab ya. Iya, Masya Allah memang tantangannya dari orang tuanya ya Mbak ya. Anak itu banyak waktu luang, tapi orang tuanya yang harus meluangkan waktunya. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa terus memulai ya Mbak. Tidak ada kata terlambat ya untuk Mbak Novia. Bisa langsung dimulai saat ini juga. Mudah-mudahan bisa terus konsisten dilakukan untuk baca bareng bukunya gitu ya. Ini ada lagi nih Mbak dari Mbak Filda Karawang. Alhamdulillah akhir-akhir ini mau dibiasain anak untuk main ke Gramedia dan memberi buku meskipun bukunya komik. Dan alhamdulillah anak-anak suka. Semoga istiqomah nih kebiasaannya. Suka bingung kalau anak-anak minta dibacain buku saat mau tidur. Mamanya udah ngantuk dan lampunya kan dimatiin ya. Gimana ya Mbak? Ada kiat-kiatnya enggak? Ini tadi sudah sedikit terjawab juga ya Mbak ya, kalau misalnya pas jam-jam malam untuk anak-anak nih. Monggo mungkin bisa ditambahin lagi Mbak. Iya, baik. Terima kasih Mbak Deka. Iya, tadi kan tadi Mbak siapa? Mbak Filda ya. Makasih banyak pertanyaannya Mbak. Ini udah keren banget sih, udah membiasakan anak main ke Gramedia. Iya, Kak. Wah, itu harusnya tadi saya masukin ya, membudayakan literasi di rumah. Tapi berat sih kalau misal. Jadi saya juga membudayakan literasi di rumahnya adalah kita jalan-jalannya ke toko buku atau jalan-jalannya ke perpustakaan. Gitu. Jadi harusnya saya masukin ya, tapi kan takutnya berat ya. Saya tuh mau masukin poin itu tuh takutnya tuh berat, yang susah dipraktekkan. Kan tadi saya masukin 2 aja, buat pojok baca dan membacakan buku itu, karena 2 hal itu bisa dilakukan siapa aja, gitu kan. Tapi kalau kita jalan-jalan ke Gramet, ke toko buku dan ke perpustakaan itu kan tidak semua orang bisa kan. Makanya sebetulnya saya pribadi juga mengajak anak ke toko buku ataupun ke perpustakaan itu adalah aktivitas yang membudayakan literasi untuk anak-anak. Itu keren banget sih, Mbak Filda, itu keren banget. Dilanjutkan, Mbak, dirutinkan aktivitas itu. Nah, masalahnya komik ini. Nah, ini dia. Komik itu ada catatan tersendiri ya. Karena kan komik itu, pertama, di read aloud itu, komik itu sebetulnya tidak ideal. Kenapa? Karena membacakan, read aloud itu kan membacakan teks, dan buku teks itu kan kita kan membaca sesuai teks ya, sesuai teks kan, sesuai apa yang di teks ya dibaca, nggak berbeda. Kalau berbeda nanti jatuhnya ke storytelling, mendongeng, storytelling berkisah dan sebagainya. Kalau di read aloud kan membaca sesuai teks. Nah, masalahnya di komik, buku yang ada di teks adalah bahasa lisan, bukan bahasa tulisan. Nah, sedangkan read aloud adalah mengembangkan literasi anak yang tadi kan dari nantinya dia akan menulis, dia akan bisa membaca dan dia akan bisa menulis. Kalau dia bacanya bahasa lisan, dia akan kesulitan gitu. Sebetulnya nggak apa-apa komik kan, komik itu sebetulnya nggak apa-apa. Cuma ya itu ada catatan. Kalau misal read aloud, komik itu tidak ideal karena komik bahasanya lisan, bukan bahasa tulisan. Sedangkan kita ingin perkembangan literasi anak itu meningkat. Artinya itu harus membaca buku teks, membaca tulisan teks, bukan bahasa lisan. Kalau bahasa lisan kita ngobrol sehari-hari anak aja kan pakai bahasa lisan. Kenapa kita membacakan buku kan supaya anak terbiasa dengan bahasa teks dan nantinya dia akan memahami teks, literasi dia berkembang gitu. Nah, komik ini catatan banget. Kalau misal nantinya dibacakan nyaring terus, nah
suatu hari insya Allah anak akan beralih dari komik. Biasanya anak yang baru baru di tahap awal membaca dan dia udah usia bukan balita ya, mereka memang sukanya komik biasanya. Tapi jangan sampai terlanjur mereka sukanya komik doang, Bun. Kita harus stop. Kita harus mulai beralih ke komik, beralih dari komik ke buku teks. Bisa buku bergambar yang gambarnya lebih banyak dan teksnya dikit, balik lagi ke anak yang balita kan biasanya teksnya dikit. Nggak apa-apa. Misal anaknya udah besar tapi masih baca buku itu nggak apa-apa. Untuk beralih dia dari komik. Karena komik itu sebenarnya jangan jadi yang utama gitu. Nggak apa-apa untuk mulai, tapi jangan jadi yang utama untuk kita membudayakan literasi di rumah. Karena membaca komik beda sama membaca buku biasa. Buku apapun selain komik ya. Karena kita lihat sendiri kan anak-anak sekarang itu suka komik tapi dia kan nggak suka baca yang teksnya banyak, nggak ada gambarnya. Nah, kalau misal anaknya masih kecil nih, nah kuatkan dulu pondasinya, dia baca teks dulu. Nanti kemudian hari dia kenal komik, dia udah kuat pondasinya. Seperti anak saya yang pertama, dia suka komik, tapi dia juga suka baca novel anak. Dia suka baca teks doang yang nggak ada gambarnya, dia bisa karena pondasinya udah kuat. Dari kecilnya udah dibacakan nyaring, udah ketemu banyak teks. Jangan pas awal read aloud, masih usia kecil, langsung komik, langsung bacanya buku-buku komik, jangan, lebih baik jangan. Karena nantinya akan beralihnya susah ke teks yang nggak ada gambarnya itu nanti akan susah lagi. Kitanya harus bacain terus-terusan kan beralihnya gitu. Ya kita akan memang baca terus, cuma kan bacanya harus lebih lama dan levelnya kita cari bukunya juga kan akan lebih sulit. Padahal kan kalau misal kita biasa membaca buku yang ada di rumah yang hanya teks gitu kan enak kan. Nantinya dia berkembang dengan sendirinya gitu. Nah, ke Gramedia boleh, komiknya kurangin. Komik nggak apa-apa, yang penting jangan banyak-banyak dan kuatkan dulu pondasinya. Ketika dia suka komik, dia juga suka bacaan teks yang panjang gitu. Nah, tadi yang malam tadi udah ya, misal malam enaknya pas malam diawalin dulu, misal biasa tidur jam 9, tadi saya ulang, baca dulu mungkin setengah 9 atau jam 8 udah siap-siap membacakan buku. Atau misal udah capek banget ibunya, walaupun jam 8 juga udah ngantuk gitu ya, ganti jamnya. Mungkin sore pas jam main. Atau pas jam makan itu mungkin bisa dicoba, Bun. Itu kan kalau saya pribadi ya, tadi yang memang sayangnya yang agak error mungkin menerapkan aturan tentang makan nggak boleh baca buku gitu ya. Kan kalau kata Bu Rosi emang nggak apa-apa sambil sarapan sambil baca buku. Dan memang seru sih, apalagi bukunya tentang makanan, adab makan misal. Sambil makan tuh ya kan seru ya. Bisa. Atau sambil bermain, sambil anak bermain. Atau mungkin pas jam-jam ini, ketika dia udah lagi santai-santai nih, pas udah mau tidur, biasanya kan anak kalau udah semalam itu udah mau tidur ya, kitanya masih berusak-berusuk gitu ya. Stop dulu berusak-berusuknya. Mungkin ya kita sendiri lah yang tahu sebenarnya sih jam mata kita baru itu jam berapa sebenarnya. Mungkin bisa dikondisikan sendiri-sendiri sih untuk Bunda siapa tadi namanya? Bunda Filda ya. Mungkin Bunda Filda kalau ngantungnya jam 8 ya udah bacanya mulai jam 7 udah siap-siap atau setengah 8 gitu. Mungkin dibiasain atau habis isya nih kalau misal udah mulai ngantuk, udah deh berarti ya habis maghrib misal. Berarti makan malamnya harus lebih maju gitu. Dikondisikan aja. Memang paling enak bacain buku itu paling enaknya emang sebelum tidur, memang sih enaknya. Tapi ada waktu-waktu lain yang bisa dicari sendiri celah-celahnya kapan gitu. Menjawab nggak ya Mbak Deka? Iya, Malah muter-muter ya. Masya Allah menjawab sekali Mbak. Saya izin ikut bertanya nih Mbak, tertarik tadi bahasan dengan komik. Anak pertama saya usia 8 tahun. Jadi di sekolahnya memang ada setiap pekannya ada kunjungan ke perpustakaan gitu ya, perpustakaan sekolah. Nah terus setiap dia selalu cerita Bun, nanti ada datanya nih siapa yang sering pinjam buku gitu ya. Itu artinya senang baca buku katanya. Terus ada satu ketika dia bilang gini, aku nggak suka baca komik gitu. Kenapa gitu kan? Jadi di komik itu kan biasanya itu ya Mbak, teksnya bisa atas dulu atau bawah dulu gitu ya. Nah, anakku itu tipe yang harus runut gitu. Mungkin di rumahnya terbiasa baca buku.
yang dari atas ke bawah gitu ya, nggak ada yang teksnya dari kanan dulu apa kiri dulu, kan kayak ada percakapan gitu kalau di komik biasanya. Nah, nggak nyambung jadinya. Aku kan udah baca ini tapi kok ininya begini, apa tuh nggak suka baca komik gitu. Nah, ini menarik tadi pas dijelaskan sama Mbak Afriza terkait komik mungkin bisa dikurangi dulu gitu ya. Tapi kok bisa ya ada anak usia 8 tahun justru belum tertarik baca komik, setelah digali ternyata dia bingung harusnya baca yang mana dulu gitu. Jadi setelah kalau karena bingung urutannya, jadi dia pikir kok nggak nyambung gitu bacaannya. Nah, kalau seperti itu gimana Mbak, normal apa enggak? Apa memang fondasinya masih kurang kuat gitu ya? Bagaimana cara memulai untuk baca bukunya gitu? Gimana Mbak? Masya Allah, menarik banget ini anak yang Mbak Deka ya, Masya Allah, luar biasa nih. Malah malah nggak suka komik loh, anak-anak pada umumnya kan suka komik ya. Ini kasus unik dan luar biasa ini sih. Pertama tapi dia suka baca teks. Nah itu kan, berarti dia tahap membacanya udah bagus kan. Masalahnya, nah berarti kemungkinan dia memang bukan tipikal visual ya Mbak. Iya. Kemungkinan dia bukan tipikal visual. Jadi dia ketika lihat gambar ya dia lebih suka lihat teks daripada lihat Hmm. gambar gitu kan. Eh, apalagi eh, apalagi komik ya kan, teksnya kan lompat-lompat gitu ya. Hmm. Lompat ke sana, lompat ke sini gitu ya. Memang kalau di ini masuknya ke 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 cara belajar anak Mbak, kayaknya Mbak. Hmm. Ini dan ini saya bukan ahlinya Mbak. Dan ini saya bukan ahlinya. Jadi kemungkinan besar ya itu, kemungkinan dia bukan anak yang tipikal visual. Hmm. Dan ini kasus yang unik. Ini jarang terjadi. Kebanyakan anak kan sukanya komik. Bahkan Hmm. anak-anak yang kan saya ada rumah baca ya di rumah. Hmm. Anak-anak besar itu sukanya baca komik loh, Mbak. Pada Hmm. anak bahkan anak yang belum bisa baca gitu ya, bukannya komik kan bisa lihat gambarnya doang kan. Ya Hmm. itu kan pada umumnya seperti itu ya. Berarti ini anaknya Mbak Deka ini udah sudah biasa dengan teks. Ini dilanjutkan Hmm. aja, udah jangan disukai nama komik. Oh iya. Walau lanjut Iya, teks iya. aja. Nah, keren ini sih. Itulah Iya. ke proses belajarnya dia aja. Oh iya, Masya Allah. Jadi memang benar sih Mbak, kayak kalau visual gitu dia kayak gambar gitu ya, apa itu kurang suka memang. Tapi kalau misalnya kayak bacaan-bacaan yang berat gitu ya, dia sempet yang di sekolahnya pernah cerita waktu pas Ramadan gitu ya, ada kisah tentang perang gitu. Terus dia inget waktu TK pernah dibacain buku ini nih sama Bun. Dia langsung nanya, Bun, ada ini ya buku perang-perang apa gitu kan, ada banyak gitu ya. Terus itu yang superhero muslim itu, oh iya, diambil bukunya semua. Nah itu kan kebanyakan teks ya, maksudnya gambarnya cuma sedikit gitu. Itu dia bawa semua ke sekolah, dia tunjukin ke gurunya. Apa yang Bapak ceritakan itu aku udah baca bukunya di sini gitu. Nah itu eh, Masya Allah Mbak, aku juga terkaget-kaget yang benar Mbak Afriza tadi jelaskan, eh, anak usia 4-5 tahun tuh jangan dipaksa baca gitu ya. Anak saya tuh satu-satunya di sekolah TK yang belum bisa baca. Teman-temannya semua udah pada bisa baca. Nggak Ada apa-apa. sempat kekhawatiran, belum bisa baca gitu. Tapi masih nggak apa-apa gitu. Anak saya bisa lancar baca itu kelas 1 semester 2 Mbak. Nggak apa-apa. Kelas 1 semester 2 dan itu Masya Allah beneran, yang tadi Mbak Afia sudah jelaskan juga ya, kuatkan dulu fondasinya, itu benar-benar langsung melesat begitu dia hanya mendengar cerita dari gurunya, cerita tentang perang itu, dan dia langsung ingat dulu waktu TK pernah Betul. dibacain buku ini sama Bun. Dia langsung cari-cari di rak buku, Bun boleh nggak bawa ke sekolah, boleh, dia bawa semua ke sekolah, dia ceritakan semua ke gurunya. Itu Masya Allah yang aku bilang, kamu udah bisa baca gitu. Jadi emang kuncinya emang dari ibu ya Mbak. Ibu harus tetap sabar, nggak boleh apa, biasanya tergoda sih kalau saya sendiri ya, biasanya tergoda. Aduh, temennya udah bisa ini gitu. Tapi ya semuanya ada waktunya gitu. Yang penting memang kuatkan dulu fondasinya. Ini benar-benar yang tadi Mbak Afrida jelaskan itu, Masya Allah ya. Kita bisa terapkan langsung di rumah nih. Oke, kita baca lagi ke chat. Mungkin masih ada.
Ini sharingnya Mbak Deka keren sih, keren banget itu buat buat motivasi juga kan. Tadinya tertinggal bacanya dari teman-temannya, tapi dia ternyata paling paling suka buku. Kemudian Iya, harinya dia paling melek inget sama baca yang dia iya, baca gitu iya. kan. Itu pengalaman banget Mbak. Iya, Sharingnya yang makasih banget Mbak paling Deka. amazing itu sih ternyata dia masih inget dulu pernah dibacain gitu. Ini Itu ada dari Mbak Anik Jember. Dulu saya sering diketawakan waktu anak pertama saya bacakan buku dari usia 8 bulan. Banyak yang bilang, memang bayi mudeng dibacakan buku. Tapi Alhamdulillah effortnya bagus. Anak saya bisa baca usia 4 tahun karena dibacakan buku itu. Sekarang usia 6 tahun udah suka baca komik kartun, tapi masih juga minta dibacakan buku. Masya Allah, pengalamannya Mbak Bunda Anik ya dari Jember. Memang ini ya Mbak, mungkin kayak saya di kampung gitu ya, masih Kayak gitu. masih banyak yang belum melek literasi dalam tanda kutip gitu. Jadi mungkin pengalamannya Bunda Anik juga ada beberapa bunda yang mungkin mengalami bahkan ditertawakan gitu. Kok anak bayi dibacakan buku gitu. Nah, ini bagaimana nih Mbak untuk mungkin bisa lebih menguatkan lagi peran ibu yang kuatkan lagi literasi di rumah. Maksudnya kadang kan kita juga kalau misalnya lagi naik turun moodnya kadang mungkin terbawa apa saya salah kok sampai ditertawakan gitu mungkin gitu Mbak. Bagaimana mungkin bisa menguatkan lagi nih kita sebagai ibu untuk ya kita sudah di jalan yang benar gitu. Ya pengalaman saya juga kan sempat aduh khawatir kok belum bisa baca gitu. iya, iya, Mbak Deka. Terima kasih banyak pengalamannya. Iya, memang kita sebagai ibu tuh menghadapi banyak julid, menghadapi banyak kata-kata orang lain ya. Eh, Tiap ketemu juga pasti kalau bawa anak ditanya, ini anak udah bisa baca belum gitu kan. Hmm. Terus udah bisa ini belum, bisa itu belum. Aduh, itu bisa bikin stres itu. Udah sih yang makanya kita itu harus belajar. Makanya tadi kan yang ibu-ibu di sini itu udah keren banget, udah mau belajar. Dengan belajar kita kan tahu tadi tahapan anak. Misal ini ya, sekarang misal proses sekarang kita belajar tentang literasi. Kita udah tahu tahap literasi. Kita udah belajar, udah tahu dan kita sedang praktekkan. Kalau misal ada komentar orang-orang, ya udah biarin. Aku udah belajar kok, aku udah tahu kok. Dan aku dalam on track kok. Udah komen apapun ya nggak aku dengerin. Makanya kamu belajar. Makanya justru kalau misal ada ibu komentar ibu-ibu malah saya, yuk ibu itu ajakin biar belajar juga, biar tahu juga. Malah kita harus mengedukasi orang-orang yang banyak komen itu, gitu kan? Karena kalau kita, yang penting penguatnya adalah kita selalu belajar. Kalau kita belajar, kita sudah mengilmuinya, insya Allah apapun subhat-subhat yang ada di luar yang kita dengar itu, kita udah punya pondasinya, kita udah punya ilmunya, kita nggak akan dengar mental, langsung mental itu komentar-komentar yang nggak, yang bikin kita down gitu kan. Ah, aku udah belajar kok, aku udah tahu kok bacain buku kan emang dari bayi, bahkan dari kandungan. Kamu mau komen apapun, aku udah belajar, aku udah tahu kalau bayi itu dibacain buku. Ya aku akan terus lanjut baca buku gitu kan. Dan retail out yang bayi itu kan bahkan dari kandungan gitu kan. Kalau saya pribadi dari anak bisa melihat itu usia 3 bulan, sekitar 3 bulan itu saya mulai read out rutin untuk bayi dan perkembangannya itu memang luar biasa, bayi yang dibacakan buku dan yang tidak gitu kan. Makanya ya itu penguatnya itu, makanya ibu ayo terus belajar, ayo terus untuk kuatkan fondasi supaya ada komen-komen itu langsung mental, kita punya perisai ilmu yang kita udah belajar. Jadi kalau ada komentar, aku udah belajar kok, aku tahu ini akan bermanfaat untuk anakku dan aku dalam on track. Jadi komen apapun nggak apa-apa. Anakku belum bisa ini emang apa-apa kok di dalam memang di itu emang belum bisa nggak apa-apa kok, ya nggak apa-apa. Jadi ya komen apapun ya udah mental aja karena kita udah mengilmuinya, kita udah tahu, udah itu adalah fondasi kuat kita gitu Mbak Deka. Semoga menjawab Mbak. Iya, Masya Allah. Iya Mbak benar saya enaknya emang mandiri rumahnya pisah sama orang tua. Iya betul. Jadi memang ini ya apa namanya
kita sudah yakin dan yang benar udah jalanin aja itu, nggak usah dengar apa orang nyinyir atau apa gitu ya. Oh, ini masih ada satu lagi nih Mbak, terakhir ya dari Bunda Rini. Mau tanya, anak itu bisa baca buku secara mandiri di usia berapa ya? Maksudnya tertarik untuk buka-buka buku sendiri tanpa ditemani. Karena sekarang setelah lahiran anak kedua, saya kesulitan ketika anak pertama usia 3 tahun minta dibacakan buku saat dia luang. Biasanya setiap saat saya ladeni terus anak saya jika ingin dibacakan buku. Oh, ini tantangan punya anak kedua nih. Bagaimana bisa membersamai anak pertamanya di usia 3 tahun ini. Kira-kira bisa mulai mandiri ini di usia berapa nih Mbak? Enggak. Iya, baik. Terima kasih banyak pertanyaannya tadi dari siapa Mbak Rini ya. Ya, ini maksudnya baca mandiri sekedar buka buku atau membaca beneran baca kan beda ya. Kalau misal beneran dia baca teksnya, kan tadi sudah ada tuh di tahap perkembangannya, usia SD gitu kan. Dia bisa baca sendiri. Itu nggak, usia SD baru bisa baca sendiri tuh, nggak apa-apa. Itu maksudnya kan. Tapi kalau sekedar buka-buka buku, kan kita ada istilah membaca gambar. Membaca gambar. Gambar itu dibaca sama anak. Nah, membaca gambar ini kan anak itu yang biasa dibacain buku itu anak yang belum bisa baca kan juga bisa gitu kan buka-buka buku. Itu dari sejak anak bisa buka buku, sejak anak bisa buka buku ya dia akan membaca buku buka buku sendiri. Kalau tadi kata Mbak Rini 3 tahun dia bisa, dia 3 tahun itu secara motoriknya kan dia udah bisa buka buku ya. Otomatis dia kalau misal dibacakan nyaring terus, dia udah sering tuh, dia udah terlihat kelihatan mojok. Kalau dia bisa biasa dibacakan nyaring ya, pondasinya udah kuat ya, dia pasti udah sering terlihat lagi mojok, lagi buka-buka buku, walaupun belum bisa baca teksnya, tapi dia udah kayak baca buku. Itu tadi dia lihat gambarnya dan dia udah tahu ceritanya, udah pernah dibacain sama ibunya. Jadi ya dia udah kayak baca aja, udah tahu ceritanya. Nanti ganti bukunya. Udah dia sibuk sendiri. Itu udah bisa kalau dia memang sudah biasa dibacakan nyaring. Kalau dia usia 3 tahun ya, walaupun belum bisa baca tapi dia udah terlihat membaca seakan-akan membaca gitu maksudnya. Buka-buka buku kan tadi misalnya. Nah, kalau misal dia belum terlihat seperti itu, ya nggak apa-apa. Memang 3 tahun memang belum, gitu kan. Tadi kan saya bilang dia terlihat di pojok buka buku sendiri kalau dia biasa diri telot. Seperti tadi kan saya bilang perkembangan itu sesuai sesuai usia menurut IDAI. Kenyataannya sesuai kebudayaan di rumahnya, sesuai budaya literasinya di rumahnya. Kalau dia biasa dibacakan nyaring, usia 3 tahun udah terlihat baca buku sendiri mandiri. Karena buku itu udah dibacakan ibunya, dia bisa baca-baca sendiri walaupun cuma lihat gambar. Nggak baca teksnya. Tapi kalau misal nggak biasa dibacakan nyaring atau baru mulai membacakan nyaring, ya itu belum dan nggak apa-apa. Mulai bacakan nyaring. Ada bayinya, ada adiknya, baca bareng adiknya. Baca bareng si bayi bareng itu saya juga punya bayi ya dan ada kakaknya baru banget 4 tahun itu saya bacain buku bareng berdua itu enak banget malah itu bisa banget Mbak Rini jadi sekalian bacain kakaknya dan bacain adiknya yang bayi ini nih yang biasanya dia kan konsentrasinya lebih rendah ya dia mungkin cepet bosen gitu kan nah jadi harus diakalin kalau misal mau bacain bareng si adeknya, cari buku yang teksnya sangat sedikit. Jadi antara antara buku bayi dan antara si usia si kakaknya. Biasanya picture book, buku bergambar, itu buku teksnya dikit. Dan kalau misal ngajak baca buku si kakak bareng adiknya, si bayi, jangan banyak pertanyaan supaya cepet karena bayi rentangnya sedikit si kakak akan ngikutin kok nggak apa-apa si kakak akan ngikutin nah nanti kan kalau bayi itu dibacain buku tuh ngantuk tuh biasanya tuh nanti dia akan tidur nah sekarang kesempatannya si kakak bacain buku dengan banyak pertanyaan dan banyak teks sesuai usianya bisa diakalin waktunya diatur waktunya aja Mbak Rini Insya Allah bisa semangat Mbak Rini karena ini pasti melelahkan saya yakin melelahkan apalagi punya bayi itu sangat melelahkan tapi membacakan buku itu kalau sudah terbiasa itu tidak melelahkan bahkan itu menyenangkan bahkan itu menghibur kita karena kita lihat reaksi anak yang wah kok cerdas banget ya ini anak ya pertanyaannya ajaib ajaib ya itu menghilangkan lelah kita loh Mbak itu sangat maksudnya kita baca aduh capek nih maaf ya harus baca buku tapi ketika kita membacakan buku kita akan lihat keajaiban anak kok anakku bisa gini sih kok anakku tahu sih tentang ini
pertanyaannya ajaib-ajaib sih, itu benar-benar bikin kita yang wah, lelah kita tuh hilang seakan-akan tuh Mbak. Jadi ayo semangat Mbak Rini, di prosesnya itu akan sangat menyenangkan. Bisa ayo baca bareng. Nanti uh, sediakan waktu sendiri juga buat si kakak ketika bayi tidur. Dan tadi bacakan buku bareng adiknya juga bisa. Semangat Mbak Rini, insya Allah semoga Allah mudahkan Mbak Rini untuk si dua adik kecil ini. Iya, Begitu Mbak Deka kurang lebih. Masya Allah. Semangat ya untuk Bunda Rini. Bismillah, Allah mudahkan semuanya ya. Ini terakhir nih Mbak, ada dari Umu Sofia. Bismillah Mbak, kalau Al-Quran bisa tidak untuk read aloud? Jazakillah khair. Tunggu Mbak. Ini terakhir ya teman-teman. Iya, baik. Jadi ini Masya Allah ini Om Sofi saya kenal ini teman saya ini. Makasih banyak wajah heran. Al-Quran itu bisa tidak untuk diri telat. Nah, saya sendiri membacain sebetulnya ini bukan membacakan nyaring ya, maksudnya kalau diri telat kan membaca teks ya. Kalau saya Al-Quran itu untuk anak pertama. Karena teks Al-Quran itu, nah itu dia masalahnya kan. Al-Quran itu kan bahasa Arab. Kalau kita tahu bahasa Arab itu indah banget Al-Quran. Mungkin orang-orang Arab bisa read aloud gitu kan. Masalahnya kan kita itu Al-Quran kita itu terjemah juga bukan, transliterasi lebih tepatnya. Karena secara teks, karena kalau secara transliterasi kan nggak enak dibaca, ya kan? Makanya kalau di read aloud ke anak, yang anak nggak bisa bahasa Arab, itu agak susah karena bahasanya itu kan bukan Al-Quran. Transliterasi itu bukan bahasa Al-Quran yang indah itu cuma alih bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Makanya bahasanya kaku. Ketika dibacain anak, anak akan susah, nggak mudeng. Makanya biasanya Al-Quran ini itu saya untuk anak pertama yang memang udah biasa dibacakan nyari dan udah besar gitu kan, udah maksudnya udah tahap yang dia bisa tadi lebih di atas 8 tahun, dia di tahap yang udah bisa melihat teks yang akan diterapkan ke dia udah melihat teks untuk dipahami dan diolah sama dia di otak. Nah itu di situ nanti bisa tuh dibacakan secara teks, kamu ngerti nggak? Dan itu biasanya kalau karena saya ada background bahasa Arab ya, jadi saya biasanya membacakannya bahasa Arabnya, terus nanti saya jelasin tuh. Maksudnya tuh gini gitu. Kalau bahasa transliterasi alih bahasanya kan agak kaku ya di kita ya. Makanya untuk Al-Quran itu perlu skill tersendiri untuk ibu, karena si ibunya itu harus belajar dulu kan tentang ayat yang akan dibacakan ke anak ini. Dan dia harus tahu bahasa Arabnya, karena aslinya tuh bahasa Arab tuh indah banget. Bahasa Al-Quran itu luar biasa indah banget, nggak bisa cuma ditransliterasi. Kalau mau bacain kena Al-Quran itu ya harus bahasa Arabnya, supaya yang anak itu ngerti. Gitu kan, makanya ini harus usia yang lebih besar di atas 8 tahun. Gimana kalau anak yang kecil? Nah, kalau anak yang kecil, Al-Quran itu nggak bisa diritelah, tapi bisa sebagai bahan untuk storytelling, bahan untuk berkisah. Misalnya anak saya lagi baca Al-Fil gitu ya, surat Al-Fil. Misal Al-Fil itu kan ada kisahnya nih tentara gajah. Nanti dia lagi baca, yuk baca ya surat Al-Fil, ada kisahnya loh. Nah, itu bisa Al-Quran sebagai sumber untuk materi berkisah, tapi tidak bisa untuk di read aloud seperti itu. Karena itu ya itu tadi masalahnya itu kan bahasa Arab. Kalau mungkin orang Arab bisa ya. Kalau kita itulah masalahnya, kita masih minim belajar bahasa Arab. Seperti itu Mbak Deka. Iya, terima kasih banyak Mbak Firza. Masya Allah jawabannya ya. Semoga terjawab ya untuk Sofia. Iya, teman-teman, terima kasih banyak. Kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya minta boleh mungkin yang berkenan untuk open cam, kita foto bersama untuk dokumentasi. Boleh yang bersedia untuk buka kameranya ya. Kita foto bersama dulu. Dan mohon izin juga nanti kita akan posting ya di sosial media Ibu Pembaharu. Nanti akan tayang di YouTube-nya insya Allah. Jadi teman-teman yang bersedia boleh open cam-nya. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Monggo Mbak Dide.
Masih ada yang mau open cam? Iya, boleh kita tunggu ya. Ya, satu, sebentar. Siap ya? Satu, dua, tiga. Krik. Satu, moga tiga ya. Ini, festival Satu, literasi. dua, tiga. Sudah. Ya bebas. Ya bebasnya juga lagi. Satu, yang terakhir ya. Satu, dua, tiga. Sip. Sudah Mbak Deka. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir sampai di penghujung ya. Eh, Tadi kita sudah sama-sama belajar bersama Mbak Afriza, Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Afriza untuk semua ilmunya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama ya di rumah masing-masing dan insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan juga jadi ladang pahala untuk Mbak Afriza sudah berkenan sharing ilmunya. Teman-teman juga bisa mengikuti rangkaian Festival Literasi Ibu dan Anak ini nanti pekan depan insya Allah masih ada 4 rangkaian webinar lagi. Masih bisa terbuka pendaftaran untuk umum ya Mbak ya. Jadi teman-teman juga boleh bisa mengajak teman-temannya juga yang lain. Lalu nanti kita insya Allah ketemu lagi tanggal 1 Agustus ya. Ya, insya Allah nanti informasi dan lain-lainnya akan kita share di WA grup peserta. Ya, sampai di sini pertemuan kita siang hari ini. Mohon maaf apabila mungkin tadi ada yang kurang berkenan, ada kata-kata yang eh, tidak berkenan di hati teman-teman semua. Mohon dimaafkan, kesempurnaan hanya milik Allah. Dan saya Deka sebagai moderator pagi hari ini. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Deka. Terima kasih banyak ibu-ibu semuanya, Mbak Ya, Dide, terima Mbak kasih Dia, teman-teman semua. Mbak yang Mohon izin ya. ibu-ibu juga dan ibu-ibu yang sudah hadir. Terima kasih banyak.